Ya ini, ya benar, ada krisis, ya. Tapi dampaknya ke masyarakat ada nggak? Ada. Tapi dahsyatnya enggak. Ada kenaikan BBM misalnya, Ya. dari perang itu naik 2.000 3.000. Paling masyarakat cuma demo sebentar, udah gitu mereka tetap beli kok dengan kenaikan itu. Masyarakat Indonesia itu sudah terbiasa dengan kenaikan, makanya saya pikir pemberitaannya tidak perlu terlalu horor. Indonesia itu adalah pasar ekonomi mereka gitu. Bagaimana mereka mau menjual produk mereka di Indonesia dengan 250 juta orang gitu kan? Kita kan ini pasar bagi mereka. Jadi nggak mungkin mereka matiin pasar mereka sendiri gitu. Ya kan kayak Mardigu, kayak Koni, mereka itu adalah orang-orang yang ingin tampil dan harus berbeda. Nyeleneh-nyeleneh gitu kan bagian dari cara untuk tampil biar terlihat keren gitu kan. Orang yang nggak pernah turun ke jalanan itu pasti begitu. Hidupnya di ruangan, dia berpikirnya sempit, akhirnya dia menciptakan sesuatu yang menakutkan. Karena dia harus tampil berbeda. Bertahun-tahun mereka suarakan maki-maki Israel, maki-maki Amerika. Punya manfaat nggak buat Palestina? Nggak ada. Malah yang mendapat manfaat aktivisan itu. Mereka mendapatkan manfaat dari jualan Palestina. Selamat sore pemirsa OTT. Balik lagi kita bersama politisi kawakan Bang Teddy Gusnadi. Tukar tempat lagi kita, Bang. Tukar tempat. Soalnya ada isu yang harus dibahas dan saya yakin Bang Teddy kompeten untuk membicarakan ini. Ini gara-gara kisruh Iran, Israel, Amerika, isunya jadi banyak nih. Selain BOP, yang paling orang takutin sekarang itu gejolak ekonomi akibat perang yang terjadi antara Israel, Amerika, Iran itu. Dan sekarang katanya harga-harga mulai melambung tinggi ini. Menurut Bang Teddy gimana? Apakah itu memang benar efek langsung dari konflik yang ada di sana atau sebenarnya ada faktor lain? Ya, oke, terima kasih Mas Vincent ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara soal seperti itu, kita bicara sejarah lah ya. Dalam arti sejak kita zaman reformasi, sebelum reformasi kita pernah ada gonjang-ganjing ekonomi gitu kan, ya. Sampai setiap rezim juga akan ada gitu kan. Dan masyarakat menjalaninya fine-fine aja. Ya. Misalnya nih, masyarakat Indonesia itu sudah terbiasa dengan urusan-urusan kenaikan. Tiap tahun juga ada kenaikan. Ya. Misalnya nih, mau lebaran, mau puasa, mau tahun baru gitu kan. Itu kan kenaikan harga-harga barang itu lumayan gitu ya. Melonjak. Saya aja cerita tadi, saya biasanya beli pete, apa tuh, 2 papan ya. 2 papan itu 14.000 karena satu papannya 7.000. Kemarin saya beli 2 papan udah 30.000. Dan dalam tahun 2025 ya, kenaikan seperti itu udah sering gitu, sampai 30.000 lebih udah sering. Tapi kita bisa menjalaninya gitu ya. Terus kita ingatlah di krisis 98 gitu ya. Yang heboh ya, pokoknya krisis dunia lah, krisis Asia, Indonesia kena krisis. Saya saat itu melihatnya begini nih, ya ini ya benar ada krisis ya. Tapi dampaknya ke masyarakat ada nggak? Ada. Tapi dahsyatnya enggak. Kita lihat di krisis 98 itu. Ukuran saya aja lah ya. Seorang pekerja yang gaji standar gitu kan, masih bisa ngerokok, masih bisa kemana-mana, masih bisa melakukan hal-hal yang biasa saya lakukan ketika belum krisis. Saya lihat di sekelilingnya orang rumahnya dibangun,
nambah mobil. Jadi masyarakat kita itu ya dampak ada tapi tidak seperti yang dihebohkan di dalam pemberitaan gitu ya. Makanya saya mengatakan dan terbaru ini heboh lagi gitu kan. Wah, ini krisis, wah ini apa segala macam gitu kan. Tapi apa gitu. Misalnya kalaupun misalnya ini ya ada kenaikan BBM misalnya Ya. dari perang itu naik 2.000 3.000. Paling masyarakat cuma demo sebentar, udah gitu mereka tetap beli kok dengan kenaikan itu. Ya. Kenaikan harga BBM ya, kita contohin BBM aja ya. Itu kan di zaman setiap rezim kan naiknya lumayan kan. Ya. Tapi bisa hidup-hidup aja, bisa jalan-jalan aja. Apalagi 98 itu. 98 itu kita waktu itu saya di bank. Ya memang orang-orang bank gitu ngomong, wah ini begini karena pertukarannya pakai dolar gitu kan. Tapi bagi masyarakat yang menggunakan rupiah, ya masyarakat Indonesia, pecel lele, warung, enggak. Makanya Indonesia bisa selamat dari krisis ekonomi tidak separah dari zaman negara-negara lain karena kita punya ya namanya penopang ekonomi di setiap desa, di setiap sudut ya. Kita keluar dari studio ini nih ya ke pinggir jalan, kiri kanan udah ada warung, kiri kanan ada tempat makan yang dimana transaksinya bukan dolar, transaksinya rupiah gitu. Dan itu yang menyelamatkan negara ini di 98 saat itu. Termasuk di krisis-krisis ekonomi selama ini yang berjalan dari setiap rezim. Ya. Jadi masyarakat Indonesia itu sudah terbiasa dengan kenaikan. Makanya saya pikir pemberitaannya tidak perlu terlalu horor lah. Mungkin saya pikir yang bermasalah itu adalah orang-orang yang menggunakan dolar dan segala macam. Misalnya sewa di Sudirman ya, sewa tempat menggunakan rate dolar gitu kan. Misalnya gitu. Atau ada yang transaksi menggunakan rate dolar. Ya itu yang berdampak. Tapi bukan berarti kita menganggap remeh hal itu, enggak juga. Tapi paling tidak jangan juga memberitakan sampai bisa meneror kenyamanan masyarakat. Masyarakat itu udah biasa dengan kenaikan kok dan fine-fine aja. Kalau kenaikan karena hampir barang-barang yang misalnya itu terkait dengan kebutuhan pokok, misalnya minyak dan lain-lain itu kan ya mau nggak mau memang harus beli walaupun harganya naik. Tapi yang ditakutin itu kan kelangkaan stok. Kayak sekarang isunya itu setelah Pak Bahlil ngomong kemarin sejumlah pom bensin itu katanya stoknya habis. Apa itu juga dampak dari karena katanya Selat Hormuz itu mau ditutup yang selama ini dikenal sebagai lalu lintas perdagangan terutama minyak ya dari negara-negara Timur Tengah ke berbagai kawasan dunia. Kayak yang ditakutin itu kan kelangkaan stok gitu Om. Kalau harga naik itu oke-oke aja. Pasti orang akan beli karena aktivitas gak boleh lumpuh kan. Baik secara umum maupun secara personal. Tapi yang paling berbahaya itu ketika stoknya memang gak ada gitu. Nah ini peluang ke stok minus itu ada gak Om? Atau nol, zero stok gitu, ada gak? Dengan kejadian yang di Timur Tengah sekarang. Enggak, agak sulit ya saya bilang, agak sulit kenapa gini. Negara-negara yang berkepentingan itu tidak menginginkan Indonesia mandek dalam urusan mundar-mandirnya ini gitu. Kenapa? Karena mereka punya kepentingan, mereka punya perusahaan di sini, mereka punya kegiatan ekonomi di negara ini gitu kan. Jadi saya bilang agak sulit ya kalau sampai benar-benar terjadi, misalnya sampai 2 minggu kita nggak bisa ngapa-ngapain karena nggak ada BBM, agak sulit ya. Karena kita negara ini tidak berdiri sendiri ya. Kita jangan jauh-jauh lah berpikir. Makanya kan kadang-kadang saya berpikir nih, ini orang-orang tidak pernah memikirkan bahwa Indonesia ini bukan hanya Indonesia saja. Misalnya saya dulu di beberapa perusahaan kita lihat langsung di bawah deh, jangan kita lihat di elitis lah, ya. Itu perusahaan-perusahaan Indonesia, ya, pabrik-pabrik di Indonesia itu membuat produk-produk yang mereka produk-produk dari luar negeri, ya, kebutuhan produk luar negeri itu bikin di Indonesia.
Kalau mandek rugi mereka, gitu kan? Ya. Mau dari produk apapun, ya, mau dari otomotif kayak, mau dari bahkan untuk urusan boneka, sampai hal-hal seperti itu bikin di Indonesia. Industri multinasional. Iya, jadi kalau sampai ada pihak-pihak ya yang memang misalnya negara mana lah ya adik kuasa yang pengen menghentikan ini sehingga kita tidak bisa bergerak, agak sulit karena jaringan ekonominya itu, dan Indonesia itu adalah pasar ekonomi mereka gitu. Bagaimana mereka mau menjual produk mereka di Indonesia dengan 250 juta orang gitu kan? Kita kan ini pasar bagi mereka. Jadi nggak mungkin mereka matiin pasar mereka sendiri gitu. Kalau mereka matiin pasar di sini, selain produksinya berhenti, mereka nggak bisa jualan juga di sini. Jadi kita gini, orang kalau cuma berpikir di satu tempat, melihat satu tempat, hidupnya cuma di satu tempat, maka yang dari kepala dia itu adalah sesuatu yang buruk-buruk saja gitu. Tapi kalau orang yang tahu di bawah, tahu di tengah, tahu di atas, di pinggir gitu kan, tentu dia akan berpikir, oh nggak bisa, nggak mungkin. Di kemungkinan ada kenaikan, ada, ya. Ya, kalau naik sih orang pasti beli Ya, karena nggak mungkin nggak mobil mungkin. yang nganggur. Yang tadi ditakutin itu kelangkaan stok itu, Om. Iya, kelangkaan stok kan. Karena lalu lintas di Selat Hormuz yang selama ini dianggap sebagai salah satu jalur strategis untuk perdagangan minyak dan lain-lain itu kan terganggu aktivitasnya karena takut konflik yang terjadi di Iran itu. Ya kan kita udahlah, itu kan urusan sana ya. Dan kita tahu sama-sama bahwa perang itu kan diciptakan. Ya. Dan tujuan perangnya kan ekonomi juga. Urusan minyak juga. Masa mereka mau perebutan lahan ekonomi, lalu tiba-tiba lahan di Indonesia mereka matiin. Perang juga dari zaman dulu itu perang ekonomi kan. Dimanapun begitu. Mau zaman kerajaan juga perang ekonomi semua. Nah sekarang Indonesia sebagai pasar, Indonesia sebagai pabriknya, terus mereka mau matiin. Sedangkan mereka berperang juga untuk ekonomi kan, urusan ekonomi. Gak ada urusan sakit hati, itu urusan ekonomi semua lah. Nah, jadi pertama agak sulit ya. Kedua, dalam sejarah kita, ya seperti yang saya bilang tadi, mau krisis moneter, mau krisis ekonomi, masyarakat kita masih fine-fine aja gitu, ya. Masih biaya kenakalan masih tetap jalan gitu kan, biaya hiburan masih tetap jalan. Intisari masih bisa dibeli. Jadi jangan dibikin horor juga, ya. Terus kedua, menurut saya gini, kita pernah kan pengalaman krisis yang namanya minyak goreng, ya. Pertanyaan saya, sampai segitu, bahkan saya dulu, ini saya mau cerita, zaman COVID itu, saya nggak tahu kalau minyak itu susah, pernah kejadian. Jadi karena kawan saya kena COVID, saya mau belanja nih, ya, mau belanja minyak. Jadi saya mau stok lah di rumah dia, jadi dia nggak kemana-mana. Itu susah minyaknya. Di beberapa tempat nggak ada. Saya baru tahu, loh, sampai segininya. Tapi akhirnya saya karena penasaran, saya keliling besoknya. Saya lihat tukang gorengan tetap ada. Orang yang rumah makan tetap buka semua. Goreng pakai minyak kelapa. Gitu kan. Lalu saya bilang, oke, ini orang Indonesia ini bener-bener sampai ada yang mau jual ke saya, ini ada minyak tapi harganya sampai 3 kali lipat gitu kan. Saya berpikir berarti orang ini yang tukang gorengan, orang tukang pecel lele dan segala macam itu mungkin bisa beli 2 kali atau 3 kali lipat harganya. Tapi mereka bisa beli, mereka masih usaha gitu. Paling mereka naikin duit 1.000 perak di makanannya gitu kan. Betul. Jadi manusia Indonesia kan bukan robot ya, mereka pasti punya caranya. Termasuk nanti kalaupun
tiba-tiba benar-benar bensin nggak ada, BBM nggak ada. Ada cara orang Indonesia untuk hidup. Makanya orang Indonesia termasuk yang tingkat survivalnya tinggi ya. Itu didukung, ditopang oleh sumber daya alam juga sih Om. Ya, itu yang Nggak punya minyak, bisa masak, pakai segala macam gitu. Oke, nah yang jadi masalah ini Om, kan ruang sosial media kita ini kan horor banget. Ada dua pernyataan dari tokoh yang cukup terkenal tadi gue lihat di sosmed itu Ibu Koni, yang pengamat militer itu. Dia mengatakan negara ini akan lumpuh kalau dolar tembus 22.000. Lalu saya cek tadi berapa sih kurs dolar kita? 16.800. Artinya kan untuk naik kayak 99 yang dari 2000 ke 17 itu kan untuk situasi sekarang kayaknya mustahil lah gitu. Lalu yang saya agak kaget itu pernyataan Bos Mardigu. Kalau sampai Iran memutus kabel-kabel optik di Selat Hormuz itu negara dunia ini bakal runtuh gitu, gelap. Apa urusannya ya Om? Ya kan kayak Mardigu, kayak Koni, mereka itu adalah orang-orang yang ingin tampil dan harus berbeda. Ya, jadi cari cara untuk membuat statement yang berbeda. Betul. Ya, jadi kayak Mardigu kan kita tahu nyeleneh gitu kan bagian dari cara untuk tampil biar terlihat keren gitu kan. Dan dia harus membuat sesuatu pernyataan yang berbeda. Orang yang nggak pernah turun ke jalanan itu pasti begitu. Hidupnya di ruangan, dia berpikirnya sempit, akhirnya dia menciptakan sesuatu yang menakutkan. Karena dia harus tampil berbeda. Koni pun begitu. Sekarang begini Mas Vincent, 98. Itu pengamat-pengamat kayak Koni, kayak Mardigu ya. Itu bilang kalau sampai 6.000 ini hancur Indonesia. 6.000 nggak hancur Indonesia. Ada pengamat satu lagi bicara, ini kalau sampai ya menyentuh 10.000, Iya, betul. selesai Indonesia. Nggak selesai. Nggak selesai juga Indonesia. Ya. Bahkan sampai 17.000. Indonesia fine-fine aja. Nah sekarang ada Koni, ya, Mardigu, atau nanti siapapun ya. Ya mereka tentu butuh butuh tampil dan harus terlihat berbeda, harus ada kontroversinya kan. Jadi karena mereka bukan orang lapangan, bukan orang yang tahu kondisi masyarakat, jadi mereka menciptakan sesuatu agar supaya statement mereka itu bisa dikutip gitu kan. Karena kalau biasa-biasa aja nggak akan dikutip. Coba di zaman Pak SBY, ada nggak kenaikan dolar gila-gilaan? Ada. Ada nggak kenaikan harga gila-gilaan? BBM. Ada. BBM gila-gilaan ada. Fine-fine aja manusia Indonesia itu. Oke. Makanya dari hal itu saya sudah nggak khawatir. Mungkin di tahun 98 gitu kan, saya sempat khawatir mungkin. Ya, saya kerja di bank, saya bilang, wah ini bank, ini bagaimana nih? Soal dolar udah sampai segini, wah saya bisa selesai nih. Ya kan namanya masih muda, masih berpikir gitu. Tapi di tahun itu juga saya menyadari, kok saya masih bisa ngerokok, masih bisa membiayai kenakalan saya, masih bisa kemana-mana. Hidup saya masih seperti biasanya gitu. Jadi ini apa? Masuk reformasi, ya, zaman Gus Dur ada gejolak, Mega ada gejolak. Pengamat menakut-nakuti banyak sekali zaman itu. Wah ini bahaya. Tapi nggak ada, lewatnya begitu aja. Zaman Pak SBY berapa banyak yang menakut-nakuti juga, ya. Bahkan sampai memaki-maki Pak SBY, Pak SBY akhirnya sampai mempidanakan kan, ada orang yang menghina dia. Lewat gitu aja, Bos. Bahkan dalam sebuah diskusi itu, saya pernah dengan Bang Miing waktu itu ya. Saya bilang, waktu itu di RRI kok nggak salah. Saya bilang, Bang Miing, coba Bang Miing nonton film G30 SPKI. Di situ ya ada seorang tokoh ya di film itu bilang,
Wah, zaman ini zaman edan. Semuanya serba sulit. Politik begini dan begitu. Pokoknya jelek aja. Tapi apa saya bilang? Indonesia tetap ada. Ya. Jadi setiap rezim, saya sampaikan waktu itu, setiap rezim itu pasti akan ada orang-orang seperti itu. Ada orang-orang yang mengeluh, dan di setiap rezim ada orang-orang yang bersyukur. Ada di setiap rezim ada kebijakan pemerintah yang Didukung. yang dicela, ada yang mendukung gitu. Termasuk para pengamat-pengamat itu. Pengamat-pengamat itu horor semua. Karena kalau nggak horor mereka nggak diundang. Kayak Mardigu kalau nggak horor, kalau nggak nyeleneh, dia nggak akan diundang. Namanya nggak akan kedengeran. Koni kalau nggak nyeleneh, nggak akan diundang. Dan kepleset kemarin di Densu. Ya iya, karena gini, orang itu kepleset karena apa? Karena dia tidak punya data yang cukup, dia hanya menciptakan berdasarkan mimpi-mimpi agar supaya terkesan, sehingga ketika di-challenge dengan data orang lain, itu akhirnya di blunder gitu kan. Oke. Nah, kecuali kalau dia benar memahami sebuah data, dia sampaikan, itu berbeda. Nah, makanya saya bilang yang begini-begini itu banyak artis-artis dadakan ya, kayak Koni, kayak Mardigu, siapa lagi nanti itu ya artis-artis dadakan gitu. Hussein Gaza. Hah? Hussein Gaza. Uzen Gaza ya yang jual Palestina terus itu kan. Iya. Ha-ha. Kalau bukan karena Palestina, ya jualannya Palestina gitu kan. Ya hidupnya dari situ mungkin gitu, kita nggak tahu gitu kan. Tapi yang begitu-begitu adalah artis-artis yang memanfaatkan momen kejadian ini dengan sesuatu yang horor-horor gitu. Oke. Sehingga akhirnya supaya mereka tetap bertahan, mereka harus menciptakan isu baru, ya mereka terus membuat cerita-cerita baru, halusinasi baru yang kalau tidak punya kekuatan untuk menggigit, ya mereka hantam pemerintah supaya menjadi viral kembali atau terekspos kembali. Oke, Om, terakhir dari saya. Kalau dilihat ini kan, hampir semua orkestrasi pernyataan di media ini itu adalah upaya mengkapitalisasi larangan atau keinginan agar Prabowo tidak sampai masuk BOP, ya kan? Nah, pertanyaannya adalah, kalaupun kita, misalnya Indonesia nggak masuk BOP, lalu terjadi eskalasi di Timur Tengah itu, apakah memang dampak-dampak seperti yang tadi mereka sebutkan itu tidak terjadi di kita? Apakah karena kita masuk BOP lalu dampak konflik Timur Tengah, Iran dan lain-lain itu, Iran, Amerika, Israel itu tidak terjadi di kita kalau kita nggak masuk? Persoalannya kan kita masuk nggak masuk, kalau itu terjadi eskalasi, kan efek-efek yang mereka sebutkan tetap terjadi kan. Nah, sekarang menurut Om Teddy, apakah ini semua disuarakan supaya udahlah Pak Prabowo mundur aja? Kan itu suara-suara yang sangat dominan di kita sejak Pak Prabowo memutuskan masuk BOP itu kan. Nah, menurut Bang Teddy, kita masuk nggak masuk berpengaruh nggak sih kalau Iran, Israel, Amerika itu terus sebenarnya orang-orang seperti itu sebelum mereka meminta Pak Prabowo tidak masuk BOP, itu terlebih dahulu mereka meminta kelompok-kelompok yang pendukung Palestina di Indonesia itu berhenti untuk mendukung Palestina. Berhenti untuk ngadain donasi, berhenti untuk menghujat. Karena yang mereka lakukan bertahun-tahun nggak ada gunanya. Palestina begitu-begitu aja kan? Iya, betul. Ya. Jadi kalau ya, ini nih logik aja kita bicara. Kalau seorang presiden ya yang hubungannya langsung dengan antar presiden ya, yang bisa diskusi langsung dengan presiden, mereka anggap tidak kompeten ya. Maka lebih tidak kompeten lagi aktivisan Palestina itu Yang bawa bantuan. ya. Kenapa? Karena mereka hanya berani berteriak di dalam negeri dan tidak berhubungan langsung dengan presiden. Baik presiden Israel, presiden Palestina. Bertahun-tahun mereka suarakan maki-maki Israel, maki-maki Amerika. Punya manfaat nggak buat Palestina? Nggak ada. Malah yang dapat manfaat aktivisan itu. Mereka mendapatkan manfaat dari jualan Palestina.
Palestina nggak dapat manfaat apa-apa. Sama sekali nggak dapat manfaat apa-apa. Nah, jadi sebelum ya mereka meminta presiden untuk mundur, seharusnya mereka terlebih dahulu meminta para aktivis-aktivis lembaga-lembaga di Indonesia yang bicarain soal Palestina itu berhenti. Ya, Kenapa karena begitu? puluhan tahun kita Mereka harusnya bilang begini, Presiden Prabowo aja yang bertemu dengan Presiden Amerika dan Israel aja nggak sanggup, apalagi kalian. Harusnya nggak begitu kan? Nah, nggak adilnya mereka menilai Presiden kita nggak cukup mumpuni, tapi mereka mendukung yang lebih rendah dari Presiden. Kan aneh. Nggak logika sehat aja kita pakai. jadi lebih ke kayak pemuasan aja gitu ya. Nah, jadi gini, terus ketika presiden kita mengatakan kalau bisa saya ikut terlibat di dalam perdamaian penengah antara Palestina, Iran Israel atau Iran Israel. Nah, dibilang sama itu ngapain, gitu kan? Cuma semut. Ngapain sih begitu? Nggak ngaruh, bla 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 bla. Soal ngaruh nggak ngaruh, tapi paling nggak presiden kita ya sudah bertemu langsung dengan antar presiden. Apalagi negara kita dikenal negara yang mayoritas Muslim. Artinya ada nilai jualnya. Ya. Nah, kalau dianggap tidak kompeten, ya, terus bagaimana yang aktivis-aktivisan ini? Yang puluhan tahun mengirim bantuan ke sana. Nggak kompeten. Jadi kalau mereka menilai presiden nggak kompeten, ini lebih nggak kompeten lagi. Jadi tokoh-tokoh itu sebelum menyuruh presiden untuk tidak terlibat di dalam urusan di Timur Tengah, harusnya mereka terlebih dahulu menyuruh kelompok-kelompok yang menjual Palestina selama ini bertahun-tahun untuk berhenti. Itu dulu. Kalau mereka itu nggak mereka omongin, berarti pandangan mereka nggak objektif. Ada ketidaksukaan secara pribadi kepada presiden atau kepada negara ini. Nah, intinya gini, kita balik lagi di BOP gitu, Board of Peace. Pernah nggak? Ini pertanyaan gue yang nggak pernah bisa dijawab. Pernah nggak Indonesia bisa sedekat ini di dalam urusan perdamaian Palestina dengan Israel? Pernah nggak? Belum pernah dalam sejarah. Belum pernah Indonesia sedekat ini bisa langsung berhadapan dengan Amerika, bisa berhadapan dengan Israel, dan Indonesia diminta untuk ayo kita masuk ke dalam Dewan Perdamaian. Yang bikin Dewan Perdamaian bukan Indonesia. Yang bikin Dewan Perdamaian Amerika dan Israel. Terus mereka ngajak. Mereka pikir udah yuk, daripada ribut terus, gue mau damai nih. Jangankan masuk situ, mau Piala Dunia waktu itu, Iya. Tim Israel mau main ke sini ditolak. Kan? Iya. Karena sentimen apa? Mayoritas Islam kali Om. Sentimen secara politik itu tidak menguntungkan buat kepentingan politik penguasa. Karena kita kan mayoritas Islam, sementara masyarakat kita dalam hubungan dengan Israel Palestina itu kan lebih pro ke Palestina. Ya sebenarnya inilah kesalahan dari urusan Palestina dan Israel itu. Itu nggak ada urusan agama. Ya. Cuma yang ini kan urusan lahan. Yang diputar balik sama aktivisan ini ya soal agama gitu. Ya. Padahal ketika saya sempat debat, saya tanya, kamu tahu nggak agama kedua terbesar di Israel apa? Ketika saya bisa bilang Islam, dia bingung. Dia berpikirnya orang-orang ini dicekokin seolah-olah di Israel itu nggak ada Islam. Makanya mereka begitu mudah dibodohi seolah-olah ini perang agama gitu kan. Padahal nggak ada urusan. Ya. Makanya balik lagi ke BOP, saya bilang bahwa Indonesia tidak pernah sedekat ini. Dan ketika Indonesia diminta ya sama Israel dan Palestina, Israel dan Amerika, terus kita tolak. Ini prestasi diplomatik ya Om ya. Bukan itu, selain itu berarti kan ada satu langkah ya kita udah masuk gini. Yang selama ini kan aktivisan itu cuma teriak-teriak di luar. Ya, sudah bukan pemerintahan, sudah bukan presiden, teriak-teriak bertahun-tahun gak ada gunanya. Tiba-tiba ada pimpinan kita, negara kita diajak sama Israel sama Amerika, ayo kita masuk ke Dewan Perdamaian yuk.
terus tolak. Tolak aktivis. Bodoh itu kan. Nah, terus gini Om. Saya lihat ini kan sepertinya Pak Prabowo bertarung sendiri ini. Kemana partai-partai politik pendukung? Kayak gak ada suaranya. Nah itu. Untuk mendukung Pak Prabowo secara politik minimal. Supaya suara-suara yang bermuatan politis ini juga bisa diredam. Sempat beberapa kesempatan dalam sebuah podcast saya ngomong ini juga. Pak Prabowo itu tugasnya ada 2 sekarang. Pak Prabowo itu selain sebagai presiden, Pak Prabowo itu adalah juru bicara presiden juga. Kenapa? Karena semua ya muaranya itu Pak Prabowo yang jawab. Pak Prabowo yang nyapu gitu. Yeah. Ini kritik saya ini dari zaman Pak Jokowi ya. Dari zaman Pak Jokowi begitu juga. Pak Jokowi akhirnya nyapu sendiri gitu. Ya. Dia yang membuat kebijakan, ada masalah dia yang nyapu gitu kan. Nah, di Pak Prabowo pun begitu terjadi. Dia kepala negara, ada anak buahnya yang bikin masalah, dia yang nyapu lagi gitu kan. Nah, jadi dalam pidato-pidato Pak Prabowo selalu mengklarifikasi A, B, C, D gitu kan. Jadi Nah, ini kemana semuanya strategis gitu kan. gitu ya. Nah, ini catatan penting yang nah ini kalau ini yang harusnya kalau oposisian ya. Kenapa saya bilang oposisian? Karena banyak bukan partai tapi ngaku oposisi. Kalau oposisi itu partai loh. Malah bahkan ada barisan oposisi nasional. Nah, gitu kan. Padahal mereka bukan orang partai gitu. Bang Ray Rangkuti, profesor dokter semua di situ. Hah? Si Uceng. Ya, tapi kan mereka punya titel bagus tapi narasinya jelek gitu. Nah, intinya sekarang kalau mereka Ray Rangkuti dan segala macam itu mau mengkritik, kritiklah. Kemana nih juru bicara? Kemana nih partai-partai? Kenapa biarkan presiden koalisi, kita ya. yang harus bicara gitu kan? Kenapa? Satu nih yang saya lihat ya dari zaman Pak Jokowi. Ini para pengkritik, para pembenci negara ini ketika membuat narasi yang mereka sampaikan itu narasi yang bisa langsung masuk ke masyarakat. Jadi bahasanya itu bahasa yang merakyat. Ya. Walaupun isinya negatif, tapi cara penyampaiannya itu masuk langsung di Orang bilang kena. Ya. Nah, ini yang juru bicara atau apa segala macam elitis. Menjelaskan suatu statistik lah. Prosentase lah gitu kan. Jadi hal-hal yang elitis itu nggak masuk ke masyarakat. Nggak masuk di top of mind-nya publik lah. Nggak bisa. Jadi masyarakat akhirnya masyarakat itu akhirnya hanya menerima satu pihak nih. Dengar pengkritik mereka dengar dan hebat ya para pengkritik maupun orang-orang yang anti terhadap NKRI ini, narasi yang mereka sampaikan itu ketika mereka bikin sebuah narasi itu disuarakan secara berjamaah sama. ya, masif sama bazar-bazar. Tapi sama bahasanya. Gitu. Sehingga kan karena tiap hari kok hal yang sama gitu kan. Di rolling terus. Yang bedanya apa di kita nih para pembantu presiden? Itu sudah elitis beda-beda lagi bahasanya. Kayak kemarin Teddy bilang, Seskap Teddy bilang MBG itu nggak pakai dana pendidikan. Tiba-tiba muncul siapa ketua komisi 3 Pak? Habibur Rahman. MBG pakai kok dana pendidikan. Nah, jadi itu yang sebenarnya dua-duanya nggak salah. Kemarin sempat ada yang tanya, bro itu Seskap Teddy sama Habibur Rahman kok beda? Enggak, saya bilang nggak beda. Tapi kan itu yang ditangkap publik kok. Ya, kenapa saya bilang nggak beda? Karena MBG itu bagian dari dana pendidikan. Jawabannya itu aja. Sehingga tidak mengurangi dana pendidikan. MBG itu bagian dari dana pendidikan sama seperti gaji guru, sama seperti pembangunan sekolah. Jadi itu masuk dalam item pendidikan. Jadi Teddy dan Habibur Rahman sama. Intinya sama. Caranya berbeda. Cuma masalahnya ketika orang-orang yang pengkritik ini mereka bikin narasi ya. Mudah kan narasinya. Dikotomi saja itu. Kok Teddy, Habibur Rahman orang pemerintah beda dua-duanya. Iya.
Dan narasi itu tidak berubah, dilempar oleh orang yang berbeda-beda dengan narasi yang sama, bahasa yang sama. Nah di kita, ya, di para pembantu presiden, di keliling presiden, itu narasinya beda-beda, elitis lagi. Nah ini yang harusnya dikritik oleh para pengkritik ya, bukan para pembenci NKRI ya. Para pengkritik harus mengkritik bahwa juru bicara, baik di kementerian, kepala daerah, di pemerintah pusat, itu harus menarasikan sesuatu yang mudah dimengerti oleh masyarakat, dan narasinya itu harus sama, gitu. Sehingga masyarakat mudah untuk menerimanya. Jangan elitis, jangan beda-beda, gitu. Nah ini harusnya dikritik itu, karena nggak ada pemerintahan yang sempurna. Tapi yang kasihan adalah Pak Prabowo, sama seperti Pak Jokowi, kerja sendiri. Tukang cuci piring jadi. Iya, saya waktu itu bilang Pak Jokowi akhirnya jadi tukang cuci piring, Pak Prabowo jadi tukang cuci piring, gitu kan? Makanya saya kemarin bilang Pak Prabowo itu jabatannya dua, selain sebagai presiden, Pak Prabowo juga sebagai jubir presiden, gitu. Oke. Nanti kita bahas lebih banyak soal MBG lagi, Om. Siap. Soalnya lagi kayaknya udah mulai ada perkembangan terbaru nih soal MBG. Bagus, sudah mulai banyak bagus. kritik itu kan. Ada evaluasi internal kayak. Sudah mulai di-cut-cut yang bandel-bandel gitu. Dianggap tidak layak gitu. Oke, tapi kasih closing statement dulu untuk sesi kita hari ini. Timur Tengah, terus ketakutan masyarakat kita akan efek terutama di bidang ekonomi, Om ya. Karena tanpa tim perang Israel, Iran, Amerika aja kan banyak yang bilang ekonomi kita lagi terseok-seok, apalagi dengan kira-kira closing statement dari Om Teddy apa ini soal ini? Ya oke, jadi pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika jelas tadi mendengarkan masyarakat ya, saya harap masyarakat jangan sampai termakan dengan pemberitaan-pemberitaan yang menakutkan ya. Masyarakat berpikirnya sesimpel aja, bahwa kita melihat sejarah bangsa ini dari 98 yang dari rupiah dari 2.000 naik sampai 17.000. Itu sebegitu horor pemberitaan, tapi masyarakat tidak begitu berefek. Setiap rezim pun selalu begitu, dan kita harus melihat di diri kita sendiri. Jadi masyarakat itu berkaca sama diri sendiri, bahwa kita setiap tahun selalu merasakan kenaikan harga, lonjakan-lonjakan harga, dan kita hidup tetap berjalan terus ya. Tidak ada sesuatu yang berkurang ya. Pengiritan mungkin ada, tapi tidak sampai membuat anjlok gitu kan. Jadi pemberitaan-pemberitaan ini adalah pemberitaan-pemberitaan, apalagi dengan media sosial yang sekarang begitu masif, itu masyarakat jangan sampai terpancing, terpengaruh dengan pemberitaan, tapi lihatlah di diri sendiri, lihatlah di di warga sekitarnya, bahwa kita baik-baik saja sebenarnya. Orang mau perang dimanapun, jangan sampai yang berperang orang lain, kita yang ribut gitu. Ya, kalau kita yang ribut, itu malah akan merugikan kita dan tentu mempengaruhi ekonomi. Kalau sampai kita mengikuti keributan seperti di Timur Tengah sana, maka yang rugi itu bukan orang Timur Tengah, yang rugi kita, karena kita ribut, ekonomi akhirnya terganggu. Kalau mereka yang ribut, nggak akan mengganggu ekonomi kita kok, nggak akan mengganggu. Dan ingat sekali lagi bahwa negara-negara luar sana, asing sana, itu punya kebutuhan ekonomi di negara kita, sehingga akan agak sulit mereka akan menghancurkan ekonomi Indonesia, karena mereka bergantung ekonomi juga di negara ini. Selain produksinya bergantung di negara kita adalah pasar, dan yang paling penting ya, kita yang punya bahan ya. Betul. Kita punya kita ini kaya, kita punya bahan, kita punya produksi, dan kita punya pasar. Dan agak sulit kalau mereka akan menghentikan proses ekonomi di negara ini, agak sulit. Jadi sekali lagi, jangan terpengaruh dengan pemberitaan, dan jangan terpengaruh juga dengan pengamat yang aktivis. Pengamat yang bukan gila ya, saya koreksi, yang butuh pengakuan, aktivis-aktivis yang pengen tenar ya, itu kita jangan lihat, kita lihat aja di diri kita dan sekeliling kita, bahwa Indonesia baik-baik saja. Itu. Dan untuk para aktivis yang cemas dengan konflik yang terjadi, apapun
yang kita alami, kita masih tetap ini kok sumbangan untuk pro apapun. Udahlah, para aktivis kalau udah dikasih jabatan juga diem. Oke. Kan kalau mereka ini cuma teriak-teriak karena belum makan aja. Kalau udah dikasih makanan udah diem juga. Oke, terima kasih Om Teddy. Oke, terima kasih. Nanti kita bahas isu-isu lain, masih ada tentang MBG, tentang masih banyak lah PR. Siap, ditunggu. Untuk kita luruskan di sini. Kita bantu Pak Prabowo dari ruangan ini aja. Siap. Tapi izin ya, harus bantu Pak Prabowo di Aceh dulu saya. Iya. Oke, makasih Siap, Om Teddy. makasih. Pemirsa, sampai jumpa di episode selanjutnya.